Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa menikmati di pagi hari ini ya dengan aktivitas rutin melakukan jalan kaki ya. Banyak sekali manfaat dari jalan kaki, dan untuk konten ke depan saya akan terus menyampaikan tentang jalan kaki ini, baik dalam perspektif kesehatan, baik dalam perspektif agama, dalam perspektif Islam, dalam perspektif kesehatan mental, dalam perspektif kesehatan sosial ya, bahkan juga dalam perspektif filosofis ya. Dan ada satu buku yang cukup bestseller ya, yang berbicara tentang filosofi jalan kaki. Baik saudara-saudaraku, untuk bisa memiliki kebiasaan jalan kaki tentu tidak mudah, dan barangkali pada kesempatan kali ini saya mencoba memberikan sedikit tips, sedikit guidance ya, petunjuk bagaimana kita akhirnya bisa memiliki kebiasaan, memiliki perilaku baru, new behavior, yaitu jalan kaki ya. Memang secara filosofi ada yang mengatakan jalan kaki itu bukanlah olahraga ya, sehingga kita melakukannya dengan cukup santai ya. Tetapi sebagai sebuah aktivitas fisik, jalan kaki juga akan punya nilai secara olahraga ya, yaitu dengan satu jalan kaki yang kita sebut sebagai power walking. Jadi power walking ini adalah jalan kaki yang tidak terlalu santai ya, yang cukup cepat ya. Kira-kira kita bisa mentargetkan disebut sebagai power walking kalau kita bisa berjalan setidak-tidaknya 5 sampai 7 km per jam. Jadi setidak-tidaknya dalam 1 jam kita bisa menempuh 5 km. Itu bukanlah jalan yang tergesa-gesa, bukan jalan yang sangat cepat ya. Masih cukup santai saya kira. Tetapi pengertian santai ini kan kadang-kadang relatif ya. Bagi yang sudah sering jalan kaki ya, orang melihatnya sudah sangat cepat. Tapi yang biasa jalan kaki mengatakan ini santai gitu ya. Jadi untuk memulai ya, supaya jalan kaki kita itu juga punya nilai olahraga, maka mulailah dengan jalan pelan-pelan ya, selalu dengan pelan-pelan, kira-kira 4 sampai 5 menit ya. Untuk pemula barangkali bisa diperpanjang ya sampai 10 menit, baru kita mencoba untuk berjalan lebih cepat nah, gitu ya. Dan tentu setelah lebih cepat tadi kita lanjutkan ya sampai, kalau standarnya ya minimal 30 menit, tapi akan lebih bagus kalau kita bisa mencapai 45 sampai 60 menit
Nah, di tengah-tengah itu saya kira tidak perlulah kita untuk terus berjalan cepat, ya. Tapi juga kadang-kadang kita perlu untuk memperlambat, ya. Ya, karena bagaimanapun juga jalan kaki tidak harus kita lakukan dengan terpaksa, ya, tapi juga nilai-nilai kesantaian itu masih ada, gitu ya. Kemudian tips selanjutnya adalah perlu juga untuk pendinginan, ya. Jadi ketika kita berjalan cepat, maka paling tidak 4-5 menit menjelang berakhir, ya, jalan kita perlambat, kita lakukan jalan yang lebih santai lagi, gitu ya, sampai akhirnya kita di titik finish, gitu ya. Kemudian tips selanjutnya bahwa kita buat jadwal, ya, kapan kita bisa berjalan kaki, ya. Kalau bisa setiap hari, kalau belum bisa ya seminggu 3 kali atau 2 kali, ya. Dan kita jadwal mana jadwal yang kita bisa lakukan, ya. Kalau kita yang enak sebenarnya memang di pagi hari, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kita jalan di sore hari. Hanya saja di musim penghujan, resiko jalan di sore hari adalah kita terkena hujan. Jadi kalau kita memang jadwal kerja kita, jadwal aktivitas lain kita ini bisa kita atur sedemikian rupa, ya lebih baik kita lakukan pagi hari, ya. Dan waktu yang paling bagus ya sebenarnya jangan terlalu gelap, ya. Jadi menjelang matahari keluar dari sarangnya, gitu ya. Kemudian juga di luar itu, ya, di luar jadwal, alangkah baiknya juga kita selipkan jalan kaki yang tidak terjadwal, ya, di sela-sela kesibukan kita. Bahkan ada anjuran, ya, kalau kita ingin perut kita tidak buncit, ya, selalu lakukan jalan kaki, ya, setelah kita makan, ya. Jadi sehabis makan itu jangan langsung duduk, apalagi tiduran, ya. Itu yang membuat perut kita buncit, ya. Jadi alangkah baiknya kita jalan kaki setelah kita makan, ya. Jadi itulah tip, ya, untuk memulai kita untuk jalan kaki dengan segala macam manfaatnya. Dan mari kita coba tip itu, dan alhamdulillah sudah saya coba, dan mudah-mudahan dengan menyebarkan kebaikan, ya, apa yang sudah saya lakukan ini juga bisa terus dipertahankan. Selamat untuk semuanya, selamat, salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.